lima yaghdukum bihi min ni'ami, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Wajib kita cinta kepada Allah karena nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita ketahui, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah, karena saking banyaknya nikmat Allah. Nikmat derap mata kita masuk lorong, tidak terhitung jumlahnya. Nikmat-nikmatnya Allah. Nah, cintailah Allah karena Allah yang berikan kepada kita nikmatnya. Ahibbullah bima yaghdukum bihi min ni'ami. Wa ahibbuni bihubbillah. Kata Rasulullah, dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Artinya apa? Kita mencintai Rasulullah juga karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta kepada Allah, wajib kita cinta juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah keluargaku, kata Rasulullah, karena cinta kalian denganku. Cinta kepada Allah karena Allah memberi nikmat. Cintailah Rasulullah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah keluarga Rasulullah SAW. Tapi perlu kita jelaskan lagi, cinta kepada keluarga Rasulullah bukan berarti kita menjatuhkan kedudukan sahabat Rasulullah. Bukan berarti kita menjatuhkan kedudukan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Ya, cintai keluarga Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah. Kalau logikanya kita cinta sama guru kita, misalnya, tapi kita benci sama keluarganya, apakah kita dapat kecintaan dari guru kita tersebut? Mustahil. Tidak mungkin akan kita dapatkan. Kita cinta sama guru kita tapi benci sama anaknya, benci sama keturunannya. Tak mungkin kita dapat cintanya. Begitu juga mencintai keluarga Rasulullah karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa menjatuhkan sahabat Rasulullah. Selalu mereka mengajarkan agar orang cinta kepada keluarga Rasulullah, tetapi menjatuhkan sahabat. Memang mereka tidak langsung. Kalau orang-orang yang baru mau mereka ajak, biasanya mereka menceritakan tentang keluarga Rasulullah, tapi tidak menceritakan bahwa sahabat itu kafir, bahwa sahabat itu munafik, fasik, dan segala macam. Tapi kalau orang-orang sudah ikut mereka, baru mereka akan ungkapkan mereka akan katakan sahabat begini dan begitulah. Mereka jelek-jelekkan sahabat Rasulullah. Nah, itu tidak benar. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah, ya jangan menjatuhkan sahabat Rasulullah. Kalau kita benci kepada sahabat beliau, berarti kita juga benci kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita sampai mengkafirkan sahabat, berarti secara tidak langsung mengkafirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena yang mendidik para sahabat adalah Rasulullah. Yang menanamkan benih iman di dalam jiwa mereka adalah Rasulullah. Andai kita katakan mereka kafir, berarti yang ditanam oleh Rasulullah, benih-benih iman di dalam jiwa mereka itu tidak benar berarti ya. Nah, itu hasya wa kallah. Jadi cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, juga kita mesti cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadihus shalihin, juga cinta kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tidak boleh kita membenci para aulia Allah, karena Allah mengatakan dengan jelas di dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku akan izinkan dia untuk peperangan. Faqad adzantuhu bil harbi, itu diperangi orang tersebut. Bahkan Allah yang akan memerangi orang-orang yang benci kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ada paham bagian kita umat Islam, mereka tidak percaya dengan adanya wali. Tidak percaya adanya wali. Mana karomat itu? Coba sekarang buktikan.
Ini balik ke zaman dulu lagi ya. Zaman para nabi-nabi dulu kan, zaman Nabi Musa atau yang lain, mereka tidak percaya kalau itu nabi kecuali ada mukjizat. Ya zaman dulu Allah kasih mukjizatnya. Nah zaman sekarang kalau nak minta karomah ya susah. Istiqomah baik zaman sekarang ini sudah beruntung kalau baca istiqomah. Tapi ketahuilah masih ada orang-orang yang ada karomahnya itu masih ada. Cuman kalau kita mau cari, mau bukti langsung ya susah. Ada. Nas adanya para wali Allah tertera di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang pernah Ana ceritakan mengenai murid Nabi Sulaiman. Itu Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, dia bukan nabi. Dia adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, artinya ilmu. Ketika burung Hudhud ngadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Hudhud ini tidak balik lama. Mana kata Nabi Sulaiman ketika dikumpulkan para binatang, kumpulkan jin dan segala macam dari tentaranya Nabi Sulaiman, malilah aral Hudhud, kata Nabi Sulaiman, aku tidak melihat burung pelatuk ini, kemana dia? Apakah dia orang yang ingkar kepadaku? Kalau begitu akan aku bunuh, akan aku potong lehernya, kata Nabi Sulaiman. Tidak berapa lama datang burung Hudhud ngabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa di kota Sabah, ini bagian daripada Yaman sekarang, ada seorang perempuan yang dia ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Sulaiman mengirim surat melalui burung pelatuk ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Disuruh nyerah. Disuruh Nabi Sulaiman menyembah Allah dan menyerahkan kerajaannya dengan Nabi Sulaiman. Wah, puji Ratu Balqis, cak hebatnya, sehebat apa kerajaan Sulaiman ini lah. Lalu dia ke Palestina, ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Begitu nak masuk kerajaan Nabi Sulaiman, dia agak ngangkat sedikit bajunya, dia kira kerajaan ini di pucuk banyu, udah tahu dari kaca. Bawahnya itu ikan, iwak dan segala macam. Jadi bukannya baru-baru akuarium, enggak. Dari zaman Nabi Sulaiman kerajaannya sudah akuarium. Lalu Ratu Balqis ikut kepada Nabi Sulaiman menyembah Allah, masuk ya artinya dia ikut menyembah Allah dengan Nabi Sulaiman, tapi sayang meninggalkan kerajaannya. Lalu kata Nabi Sulaiman, ayo siapa di antara kalian yang pacak memindahkan kerajaan Balqis ke sini? Kata jin Ifrit, jin Ifrit, jin Ifrit katakan, aku bisa memindahkan kerajaan Balqis sebelum engkau ketika berdiri duduk lagi. Jadi misalnya Nabi Sulaiman tegak lalu langsung duduk, nah sebelum duduk itu aku bisa memindahkannya. Lalu muridnya Nabi Sulaiman yang Allah beri ilmu ini tadi mengatakan, aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum ketika engkau berkedip melek lagi. Lebih cepat ini kata Nabi Sulaiman lah. Maka yang lebih cepat yang manusia disuruh. Begitu Nabi Sulaiman berkedip, melek sudah ada kerajaan tadi. Nah ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi wali min awliyaillah, dia walinya Allah. Ada maksud di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kalau yang perempuan, Maryam, Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa itu tidak pernah keluar dari tempat ibadatnya. Tapi Nabi Zakaria kalau masuk ke tempat ibadatnya Siti Maryam, nyingok banyak makanan. Padahal tidak pernah keluar. Tahu, yakin bahwa Siti Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya, dari tempat ibadatnya. Ketika melihat makanan banyak, Nabi Zakaria nanya kepada Siti Maryam, "Anna laki hada? Dari mana engkau dapatkan ini?" Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Siti Maryam, ini aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, makanan yang banyak ini. Metu dari tempat ibadat tidak, tapi makanan banyak. Nah, apel, ada buah-buahan, makanan, roti, segala macam ada, disediakan oleh Allah. Qalat huwa min indillah. Ini aku dapatkan, Allah yang ngasih aku. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah
memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa hisab. Siapapun yang Allah inginkan. Ini walinya Allah. Makanan banyak, metu hidak. Men kita tak baca, mengunci belik, walaupun kita beribadat, mendak dulu makanan, menyut juga perut kita. Air tingkatannya. Nah ini perempuan apakah nabi atau perempuan? Jelas tidak ada perempuan menjadi nabi. Berarti dia adalah waliyah atau perempuan yang saleh. Maksud di dalam Al-Quran. Wajah. Belakangan datang orang-orang yang ngakunya dia pengikut Islam sejati tapi tidak percaya dengan para wali. Masya Allah. Mengingkari karomahnya para wali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku itu sama dengan Nabi di Bani Israel. Dari segi ilmunya, dari segi karomahnya, sama dengan anbiya Bani Israel. Nabi-nabi di zaman Bani Israel. Makanya Imam Ahmad ibn Arsalah mengatakan, wal awliya zawu karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Dan para wali ini mereka mempunyai tingkatan-tingkatan dari karomah, termasuk menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Aulia umat Nabi Muhammad SAW ada yang diberi oleh Allah karomah menghidupkan orang mati. Berapa kali yang anak ceritakan mengenai ada Hubabah Aisyah, anaknya Habib Umar Al-Mahdar, itu dia meninggal 2 kali. Hubabah Aisyah. Pertama beliau meninggal, Sa'ad As-Suwaini yang menghidupkan. Ya Syarifah, ya Hubabah, bumi, katanya, bangun kau dari matimu. Kenapa? Karena kau ini belum melahirkan satu wali min awliyaillah, itu Habib Abu Bakar Al-Idrus. Bangun lagi, sudah meninggal. Yang kedua, suami beliau sendiri, Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus balik di rumahnya Rani Muhadapo. Istri antum meninggal. Ayah, gum, ya Aisyah, gum, ayah, bangun lagi. Bangun lagi. Allah berikan karomahnya daripada para aulia umat Nabi Muhammad SAW itu sama dengan mukjizat para nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Yang tidak percaya berarti tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam 'anillah wajabat mahabbati lil mutahabbina biyya wal mutajalisina biyya wal mutazamilina biyya wal mutabadilina biyya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan pasti wajib akan mendapatkan kecintaan dari aku, kata Allah. Siapa mereka? Al-mutahabbina biyya, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Nabi karena Allah, berarti kita dicintai oleh Allah. Pasti, kata Allah. Cinta kepada orang-orang yang saleh karena Allah, pasti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutajalisina biyya, dan orang-orang yang duduk karena aku, kata Allah. Orang-orang yang duduk berzikir, orang-orang yang duduk membaca maulid, orang-orang yang duduk mengingat Allah atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti mereka duduk karena Allah SWT. Wal mutazawirina biyya, dan juga wajib atau pasti mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang saling mengunjungi karena Allah. Saling mengunjungi, bukan nak nunggu sakitnya, bukan nak nunggu ada yang meninggalnya baru kita berkunjung. Apalagi dengan tetangga. Allah filjar. Ini kadang-kadang kita sama tetangga kita talak, nak tanggo, nak angin ngapu, nak bolak balik, nak gibun ngapu terserah. Kalau tetangga yang meninggal baru kita mampir, tidak lemah kalau tidak mampir. Enggak. Padahal kalau kita sering mengunjungi, setidaknya kita mengatakan, bagaimana kabarnya antum? Masya Allah.
Allah katakan wajabat mahabbati, pasti mendapat kecintaan. Sering ini kata Rasulullah, sering-sering menyebabkan orang bosan